Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Makalah yang ke-24 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa azahu min ghairi ashiratin. Artinya, siapa saja yang keluar dari hinanya durhaka. Durhaka ini haram. Nah, jadi yang dimaksud durhaka adalah yang haram, jamaah. Sebab ada istilah yang dilarang. Yang dilarang ini ada dua, makruh dan haram. Tapi kalau yang durhaka itu adalah yang haram. Durhaka pasti dilarang, dilarang belum tentu durhaka. Makruh pun dilarang, jamaah. Jadi kalau nanti kita dapat penjelasan atau membaca buku atau dengar ceramah, ini dilarang Allah Ta'ala, belum tentu haram. Ini maksiat, sudah pasti haram. Jadi maksiat dilarang, dilarang belum tentu maksiat. Ya. Nah, di sini Rasulullah sebutkan maksiat, durhaka. Siapa saja yang keluar dari hinanya durhaka menuju kepada mulianya patuh taat. Maksudnya siapa saja yang meninggalkan maksiat yang menjadikannya hina. Memang maksiat ini membuat orang hina di sisi Allah, di sisi orang soleh. Tapi di sisi manusia, macam mana maksiatnya pun, kalau ada uang, mulia. Ini jangan aneh, jemaah. Di sisi manusia, macam mana kita maksiatnya? Asal ada uang lah. Yang rajin sembahyang pun patuh sama orang yang punya uang tadi, jemaah. Kenyataan. Makanya maksiat, siapa saja meninggalkan maksiat, yang maksiat ini menjadikan dia hina. Di sisi siapa? Di sisi Allah, di sisi orang salih. Jemaah. Hajab nih, makin ke ujung makin hajab. Ya, karena orang betul-betul sudah bertuhankan uang. Ya, jemaah. Jadi siapa saja yang meninggalkan maksiat yang menjadikannya hina dan berbuat taat yang menjadikan dia mulia. Nah, karena taat ini membuat dia mulia di sisi Allah, di sisi orang saleh. Di sisi manusia belum tentu. Masa jujur-jujur kali kau, terbujur nanti hidup nih. Tengoklah. Ya, udah darurat semana kalau nggak nyogoan awak nggak bisa kerja. Baik-baik sama orang, mana tahu satu masa ada perlu kita sama dia. Jadi baik-baiknya itu bukan karena perintah Allah. Dah kacau balau, jamaah. Kacau balau sudah. Yang anehnya yang rajin ngaji pula pun begitu. Sekarang nih katanya, kalau tak pandai-pandai awak, rupanya pandai-pandai ni
bisa pandai-pandai menjilat, bisa pandai-pandai cari muka, bisa pandai-pandai menyogok. Nauzubillah, summa nauzubillah, jemaah. Ya. Siapa yang dia berbuat taat yang menjadikan dia mulia? Mulia di sisi Allah. Mulia di sisi orang salih. Di sisi manusia belum tentu. Enggak usah keras-keras sekali beragama. Alah. Jadi rusak. Jemaah, bukan di mana letak kerasnya? Aku enggak ngerti. Apa karena aku sembahyang dibuat orang itu aku begini? Itu ucapan almarhum Baharudin Lopa, mantan jaksa agung. Lucunya Baharudin Lopa itu cerita sama kawannya yang non muslim, tokoh politik kita juga, wartawan, cerita. Si wartawan tuh yang cerita di televisi, kita dengar saja. Apa karena aku sembahyang maka begini? Maksudnya bukan dia ngeluhkan sembahyangnya. Bukan dia ngeluhkan sembahyangnya. Dia orang alim, jujur. Sampai istrinya tak diizinkannya memakai mobil dia yang diberi oleh negara. Mobil dia itu plat merah, dikasih negara untuk jaksa agung, untuk operasi kerja, bukan untuk istri jaksa agung. Waktu istrinya mau pakai dilarangnya. Jemaah. Maksud beliau ni begini benci mungkin orang, begini curiga mungkin orang karena aku sembahyang. Ya jemaah. Jujur. Kan? Ini udah rajin ngaji, rajin sembahyang. Sekarang ni payah kalau enggak pandai-pandai. Oh, Masya Allah. Maka sembahyang kita tak nikmat, puasa kita tak lazat, baca Quran kita tak enak, silaturahmi kuranglah khasiat. Bukan tak kita kerjakan, tapi kita memaklumkan diri untuk melanggar hukum Allah. Dan berbuat taat, yang taat itu menjadikannya mulia. Niscaya Allah Ta'ala anugerahkan dia 3 sifat mulia. Tinggalkan maksiat, berbuat taat. Apakah meninggalkan maksiat, apakah berbuat taat kita jadi mulia? Mulia di sisi Allah, mulia di sisi orang salih. Kita tinggalkan maksiat, kita tidak akan hina di sisi Allah, di sisi orang salih. Di sisi manusia belum tentu. Ya, di sisi manusia belum tentu, jamaah. Nah, kalau dia tinggalkan maksiat, dia buat taat, Allah beri 3 sifat mulia. Anahullah ta'ala min ghairi mal, Allah akan mengayakannya tanpa harta. Maksudnya tanpa harta yang akan digunakannya, tetapi dikayakan dengan ketenangan hatinya. Ini yang dicari manusia, yang diharapkan manusia, tenang. Jamaah, saya tak perlu ajarkan kita lah. Kita ni orang-orang berpengalaman dalam hidup lagi. Jamaah, hidup ini mau tenang. Macam mana mau tenang? Lakukan yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Tapi kita kan tidak. Kita maklumi perbuatan kita yang salah. Nah, manusia. Habis itu dia mau cari doa, ya Allah berilah aku ketenangan. Sekarang gini jemaah, saya ingin ajak kita main akal kita dulu. Walau kita sudah sepuh-sepuh. Nah, sebagian muda-muda ada ini. Ya Allah berilah aku kenyang. Doa, tapi tak makan. Yang satu makan, tapi tak doa. Yang mana yang kenyang? Yang makan. Janganlah saya dibantai. Ya, kalau Allah mau dengan doa dia kabul, dia kenyang. Buatlah, kata kita. Buatlah. Maksud saya, mana syariat, syariat, mana hakikat, hakikat. Kalau gitu ceritanya, nggak usah sembahyang, bisa nggak dimasukkan Allah kita ke dalam surga? Ya udah nggak usah sembahyang. Gak apa sembahyang. Ya mah, ini salah tempat kaji dia. Apa maksud saya? Usah doa tenang, ya Allah berilah aku ketenangan. Tak usah, tapi ikuti ini.
Jangan buat maksiat, lakukan taat, tenang datang sendiri. Jamaah, hidup sekali mau, kalau bahasa anak sekarang enjoy. Bukan tak ada masalah. Kita udah sama mengaji, hidup ni masalah, mati pun masalah. Setelah mati pun masalah, terus masalah. Baru tak ada masalah di surga. Surga sama sekali tak ada masalah. Jamaah, ya. Allah akan kayakan dia dengan ketenangan tanpa harta. Kalau gitu tak penting harta. Kalau ada yang begini berarti belum paham lagi di agama ni. Kita udah jelas. Pagi ni aja macam mana boleh kita bertemu di sini kalau tak ada harta? Coba dulu. Macam mana kita bisa bertemu pagi ni kalau tak ada harta? Jamaah. Cuma yang mau diajarkan agama, jangan salah paham. Harta tidak buat tenang. Ya kalau nggak buat tenang untuk apa dia? Lagi salah. Lagi salah. Nomor satu yang pasti, harta buat senang, itu pasti. Karena apa saja kalau ada harta, bisa. Jamaah, ya bisa. Tapi buat tenang, tunggu dulu. Bergantung bagaimana cara kita menggunakan harta. Kalau untuk bangga-bangga di depan orang, tak akan buat tenang. Tapi kalau untuk taat jauh dari maksiat, dia bisa buat tenang. Jamaah. Okay? Jangan salah. Wa ayyadahu, dan Allah meneguhkannya. Maksudnya menguatkannya. Min ghairi jundin, tanpa pasukan. Bisa kuat tanpa pasukan, jamaah. Saya bukanlah pula militer, pun tak ngerti militer. Tapi rupanya dalam ilmu militer bukan alat tempur itu yang nomor satu. Tapi jiwa pasukan yang bertempur. Itu nomor satu, jamaah. Kalau pasukannya pengecut, alatnya hebat pun kalah. Jiwanya dulu. Inilah maksud agama. Jiwanya kuat. Sebab itulah dalam perang sekalipun sembahyang tak boleh tinggal. Dalam perang, jamaah, sambil lari sambil tembak, sambil lari sambil rukuk sekuasa, sambil lari sambil sujud sekuasa, jamaah. Dalam perang. Untuk apa? Menguatkan jiwa. Ya pula saya fikir, baca-baca lagi agama ni, betul kali lah agama ni. Jiwa tu, jamaah. Ini kita ni mau perang. Jadi kita kuatkan jiwa, mob dulu orang kafir itu. Maka Rasulullah suruh sahabat mengecat rambut mereka berwarna merah. Apa yang mau disasar? Jiwa musuh. Dengan mob supaya nyalinya turun. Jamaah. Jiwa dulu. Kalau jiwanya kuat, baru. Ini maksudnya. Jadi bukan tak perlu pasukan, salah. Sasarannya ke jiwa. Allah teguhkan tanpa pasukan. Maksudnya tanpa tentara yang menolongnya, tetapi dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa, jamaah. Ya. Yang ketiga, wa'azzahu, dan Allah memenangkannya. Maksudnya dapat mengalahkan musuh min ghairi asyirah, tanpa bantuan kelompok yang menolongnya, tetapi semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah 13 tahun Rasulullah di Makkah itu yang dididik nomor satu adalah jiwa. Badan besar tapi pengecut, itu apa? Kalau cakap hebat, tapi pas ada masanya untuk berbuat, tak berani. Bahasa Melayu kata cengkunek. Jamaah. Sahabat tak boleh gitu. Kalau kita tengok kenyataan sahabat, kurang cakap orang tu, tapi banyak buat orang tu, jamaah. Kalau kita baca sejarah para sahabat lah, cakap kurang, buat banyak. Kita terbalik, cakap banyak, buat kurang. Ini dia, jemaah. Usah kuat-kuatkan jiwa, tak usah. Usah mulia-muliakan jiwa, tak perlu. Kalau gitu macam mana?
tinggalkan maksiat, buat taat, mulia datang, kuat datang tanpa bantuan orang. Jamaah, orang sekarang sebutnya aura. Oh, auranya nih, aura jamaah. Kalau memudahkannya simpati lah. Mudah orang simpati sama kita, jamaah. Padahal kita tak kenal-kenal dia, tapi sebab dia tahu kita benar, dia tolong kita, dia dukung kita, dia sokong kita, jamaah. Ini perlu waktulah, memanglah perlu waktu, jamaah. Ya, jadi 3 hadiah dari Allah bila kita jauhkan maksiat, bila kita kerjakan taat. Oke. Kita teruskan insyaallah. Makalah yang ke-25. Diriwayatkan bahwasanya pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai para sahabat. Beliau pun bertanya, kalau cara kita kombur-komburlah Rasulullah, koyok-koyoklah Rasulullah dengan para sahabat. Apa isi kombur? Apa isi koyok? Kaifa asbahtum? Apa kabar kalian pagi ini? Apa kabar kalian pagi ini? Faqalu asbahna mu'minina billah. Jawab mereka, pagi ini kami beriman kepada Allah Ta'ala. Okey. Faqala, kemudian bertanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanikum? Qalu nasbiru alal bala'i. Apakah tanda iman kalian? Ini dia. Jangan sekedar kami begini, kami begitu. Tandanya apa? Apa tanda kalian? Awak ni bukan apalah ya Pak. Kalau untuk ngaji dimanapun tempuh. Itu cakap dia cantik lah, senang awak, alhamdulillah. Tapi setiap ngaji tak pernah muncul. Kalau untuk cakap bukan tanggung. Dia maaf. Tak muncul-muncul dia. Awak kalau untuk agama Allah ni, kata dia. Pas awak minta sumbangan dia untuk keperluan agama, cari yang paling kecil. Coba dulu jemaah. Hati-hati. Jawaban kalian beriman, kata kalian. Apa tandanya kalian beriman? Tanya Rasulullah. Jangan sekedar jawab-jawab saja, ngaku-ngaku saja mau ngaji. Ini subuh. Tadi rintik. Simpang Dobi, tengoklah. Begitu. Saya tak tahu tadi jemaah. Masuk aja jalan dari kantor lurah. Kantor lurah jalan bukan sedap. Gelombang. Tapi kita ngaji juga. Ini pertahankan. Kalau ngaji ya, jemaah. Kalau ngaji. Hidup ini singkat. Kalau ngaji. Tapi kalau sekedar lawak-lawak cerita sana sini sayang. Untuk ngaji betul. Kan bukan mudah. Kita pun tak ada cakap-cakap sama orang. Saya kalau subuh minggu tu ngaji, tak ada kita cakap. Kita buat. Ini pertahankan jemaah. Pertahankan. Bukan mudah. Mau sembahyang subuh pun tak mudah itu jemaah. Biasanya kita yang payah-payah tidur dekat subuh. Enaklah itu tidur. Baru awak tidur udah azan. Kan tak betul lagi yang azan ni jemaah, kata kita. Tapi tidak, kita tetap aja bangun. Tetap aja. Bukan enggak mudah itu. Jadi tapi itulah, karena awak menyampaikan pengajian saja, awak pun belum tentu sebaik yang awak sampaikan ini jemaah. Kan? Enggak mudah. Ya, jadi jangan kayak bilang beriman. Wa ma asbahtum, apa kabar kalian pagi ini? Wa ma alamatu imanikum? Apa tanda kalian beriman? Sahabat jawab. 1. Jawab mereka, kami tahan menghadapi bala. Maksudnya ujian dari Allah Ta'ala. Tahan. Sabar itu tahan. Ya jemaah, apa bala ya hadapilah. Ya. Ini ujian Allah, apa bisa buat jemaah. Cuma kadang orang salah paham tahan ini. Kalau sakit tak usah berobat. Karena kalau berobat tandanya tak tahan sama ujian Tuhan.
Justru orang sakit berobat sebab tahan mengikuti perintah Tuhan. Kan Tuhan yang suruh berobat. Jamaah. Itu ada sahabat Nabi enggak sembuh-sembuh dia mau sakit. Sahabat Nabi yang satu tak mau sembuh. Sahabat Nabi yang satu sembuh. Jadi kita kalau mencontoh sahabat maunya lengkap. Jamaah. Ali sakit, suruh Rasulullah berobat sama yang lain. Menantu Rasulullah. Jamaah. Ini tandanya kita orang yang tahan terhadap cobaan Allah, sakit tak usah berobat. Sampai Imam Ghazali berfatwa di kitab beliau Ihya Ulumuddin itu menjadi dokter fardu kifayah. Coba jemaah. Coba dulu tu. Menjadi dokter fardu kifayah. Bahkan dalam kitab fikih kalau ada masalah kesehatan, rujuk kepada tabibun adilun, dokter yang adil. Coba dulu jemaah. Ini kita dah pula kajinya serah sama Allah. Serah sama Allah. Awak letakkan segenggam emas depan mata dia. Dia ambil apa, serah sama Allah saja. Itulah loket salah. Selalu loket salah. Dia mau naik kapal laut dari Belawan, tapi yang dibelinya tiket pesawat. Macam mana kira-kira? Sampai tidak? Tujuan sampai pun tidak, uang habis. Jemaah. Mana syariat? Mana tauhid? Bukan mau dipisah, bukan. Dia jalan seiring. Masing-masing ada tempat, jemaah. Jadi nomor satu, tahan terhadap ujian Tuhan. Nomor dua, wa nashkur ar-rakha, bersyukur atas kesejahteraan. Maksudnya kelapangan hidup. Bukan syukuran. Syukuran belum tentu syukur. Kena syukuran ini makan-makan nih. Belum tentu syukur dalamnya. Tapi boleh jadi dalamnya ada syukur, ada masyhur. Dia buat syukuran, memang syukur pada Allah Ta'ala. Ini pun yang awak kasih sama yang datang ni sikit kalinya ni. Kata dia dalam hati. Jamaah. Kalau ditengokkan kemudahan yang Allah beri, yang awak kasih sama orang yang datang ni masih sikit pada. Kalau awak tengok yang datang ditubanya dengan makanan sudah. Wah, buat enak-enak. Makan puas-puas. Pulang lagi malah dibawain apa bahasa kita sini? Bontot. Satu tempat saya dengar takir ya. Satu tempat saya dengar pula berkat. Udah makan puas-puas, dibawain lagi, malah dititipin duit lagi, pun malu dia sama Allah Ta'ala. Masih sikit yang awak kasih. Boleh jadi syukur, tapi boleh jadi masyhur. Nak menunjukkan sama orang dia udah bagus, dah hebat, dia lah yang tahu. Kita tak ada maksud apa jemaah. Ini maksud saya menyampaikan sama kita, mana tahu kita ada syukuran, benar-benarkan hati supaya harta yang keluar mendapat pahala. Jamaah, kan? Syukur atas kelapangan yang Allah berikan. Syukur, jamaah. Minta izin saya. Ini kena ini mau naik, kita mau naik kelas ni lah, kan? Maka awak sampaikan, jamaah. Tak ada yang salah bila anak kita, cucu kita sudah selesaikan tahap pendidikan kita. Tahap pendidikan dia. Tak ada yang salah. Kita bersyukur, kita mungkin panggil orang ke rumah. Tak ada yang salah situ. Tetapi lihat gini ya. Ketika saya tamat sekolah, guru bilang, kalian tamat nih, menambah angka pengangguran. Kalian tamat nih, menambah angka pengangguran. Kawan saya waktu kuliah sengaja diperlambatnya selesai kuliah. Kenapa? Saya bilang, kalau kita kuliah masih ada status mahasiswa. Kalau tamat, apa status? Pengangguran. Apa maksud saya jamaah? Kita benar syukur anak kita sudah selesaikan satu tahap pendidikan. Benar, tak ada masalah. Tapi maksud saya,
apakah dia tamat itu memberikan kebagusan bagi diri dia dan masyarakat atau menambah angka pengangguran? Sehingga pening kepala kita jemaah. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anak dia. Hati-hati. Karena saya perhatikan sekarang nih, senang-senang aja orang kalau dah wisuda. Tak ada salah situ. Tapi apa setelah itu? Jamaah, apa setelah itu? Sampai kadang tamat D3, tamat S1, pesta luar biasa di rumah dia. Itu hak. Tapi kita bukan cerita itu. SD 6 tahun, SMP SMA tambah 6, 12. S1 katalah 4, kita buat tepat waktu. 12 tambah 4, 16 tahun. 16 tahun investasi keseluruhan hidup. Tamat, buat syukuran, wajar. Oke, kita pun tak ada masalah jamaah. Walaupun ini bukan adat. Ya. Sebab di luar negeri itu jamaah, saya mau bagi tahu lah. Lebih besar biaya kuliah kita dalam negeri dari luar negeri. Lebih besar. Dalam negeri ini banyak sekali acara tahap apa habis jamaah. Di luar negeri santai saja. Nanti sidang S3 pun cukup di meja saja, berdua, bertiga, berempat sama dosen. Selesai. Habis. Jamaah. Besar kali biaya acara kita dalam negeri ini. Selesailah dia 16 tahun tadi. Okay, dia buat syukuran. Segala macam. Terus habis itu apa? Jamaah. Habis itu apa? Yang menyedihkan sekarang ini, saya datang ke tempat cuci foto. Secara apa sekarang nih? Elektronik ya. Cuci foto itu. Digital, apalah istilahnya. Saya tanya sama dia, tamat apa, Dek? Sedih awak dengarnya, sedih. D3 tapi kerja di tempat cuci foto. Dulu jemaah. Diam saya. Tamat apa, Dek? Coba dulu jemaah. Nanti orang tuanya senang pula tuh, anaknya kerja cuci foto. Kan enggak level itu jemaah. Ngerti maksud saya nih? Jemaah, bukan saya menghinakan, bukan, sedih awak. Bantu doa lah Pak, kata dia yang satu. Dia tamat D3 kimia. Tahu aku sebut perguruan tingginya. Saya ngelamar kerja di pabrik ini. Dalam hatiku kau D3 kimia, habis-habisan kau dan orang tuamu investasi hidup tadi. Kalau tambah D3 16 tambah 3 19 tahun untuk kerja di pabrik yang pemiliknya sendiri bahasa Indonesia pun belum tentu bisa. Yang pemiliknya sendiri SD pun tak tamat. Maksud saya bukan hinakan pemilik pabrik yang punya pabrik. Kalau sekedar jadi karyawan macam mana jamaah? Itu maka saya senang. Wallahi saya ulang-ulang jamaah. Saya senang kalau ada apa kerja? Jualan pisang goreng Pak. Senang kali saya jamaah. Apa kerja? Jualan jagung bakar Pak. Senang kali saya. Kenapa senang? Dia sudah jadi bos. Bos enggak dia? Bos jamaah. Saya tanya tuh, dari mana pandai cara buat bakso macam gini? Dari YouTube Mualim. Coba. Jamaah. Dari YouTube Mualim. Bisa jamaah. Coba deh. Bukan saya hinakan kerja sebagai karyawan di instansi, tidak. Orang memang mungkin di situ bakat anak kita, cucu kita. Disuruh berjualan pun tak pandai jamaah. Cuma maksud saya, fikirkan investasi kita yang belasan tahun itu, tahu-tahu kita jadi anak buah, tidak jadi bos. Kalau awak tanya apa kerja, jual jagung lah Pak. Saya kata jangan begitu. Didik anak kita. Sekarang dia jual jagung, 5 tahun di depan ada 5 outlet jagung dia di plaza-plaza besar di Medan ini. Mungkin? Kalau cara sekarang apa yang enggak mungkin jamaah? Mungkin kita sebagai orang tua kurang memperbaharui informasi yang muda-muda nih jamaah. Sampai dituduh dia melihara tuyul. Anak muda tadi kena tak pernah keluar rumah, duitnya banyak. Rupanya kerjanya dari komputer aja. Dari komputer aja cara kerja dia jamaah. Tak keluar rumah, di situ aja.
kabarnya main kripto. Coba dulu. Ngerti maksud saya ini jamaah? Jangan tak sekolahkan anak kita. Tetapi saya ingin bagi tahu, gagal sekolah belum tentu gagal hidup. Saya ini doktor, tapi minta kerja. Ada tak begitu sekarang? S3, tapi ngelamar kerja, ngemis kerja kalau bahasa kasar. Tak boleh juga kita gunakan begitu, kita hargai doktor dia aja mak. Coba dulu. Syukur kepada Allah. Doktor tapi nganggur. Kan lucu itu, mana jalan ceritanya jemaah? Doktor. Waduh. Gagal sekolah. Bukan berarti gagal hidup. Alhamdulillah lah, saya pribadi nengok-nengok internet tuh, banyak juga awak belajar. Dulu awak dihinakan orang. Sampai ada murid sekolah katalah cara kasar, disumpah guru. Tak akan bisa kau masuk ke perguruan ini, kata gurunya. Karena gurunya tak suka sama dia. Nyatanya, yang disumpah guru tadi itu, wallah, sampai masuk ke UI jamaah. Universitas Indonesia. Perempuan, sampai S2, sampai sukses. Nah, kita tak tahu jamaah. Tapi apakah gagal sekolah, gagal hidupnya? Tidak. Ada berapa banyak yang gagal sekolah dalam hidup dia? Sukses. Nah, tapi jangan gara ini pula tak disekolahkan anak. Kaji kita syukur tadi. Tak ada masalah kita syukur anak kita dah wisuda. Tak ada masalah. Tapi hati mesti jujur kepada Allah. Kita syukur atau masyhur. Jangan. Syukur atau masyhur. Saya pribadi bukan sekali dua jumpa orang berilmu, sama ada ilmu agama atau ilmu dunia. Tapi kalau kita jumpa gini, macam tak yakin awak dia orang berilmu. Bukan sekali dua, jemaah. Bukan sekali dua. Hebat ini, aku pikir jadi contoh awak. Tapi syukurlah kita sama Allah atas kelapangan hidup yang Allah berikan sama kita, jemaah. Syukur ya. Syukurlah kita kaji tuh. Ya, syukur menggunakan nikmat sesuai dengan peruntukan. Apa diperuntukkan apa nikmat ini oleh Allah, kita gunakan itu, maka itu disebut syukur. Jangan salah kaji pagi ini. Tak usah sekolahan awak yang penting. Salah. Tetap dia sekolah jamaah, tapi hati perlu diluruskan. Wa nardo bil qada'i. Yang ketiga, rela atas ketetapan Allah. Maksudnya ketetapan Tuhan dalam segala sesuatu yang ada, sesuai adanya dalam segala keadaan dari dahulu hingga selama-lamanya. Memang begitulah ketetapan Allah Ta'ala. Jadi tanda kita rela ikuti perintah Allah. Awak nih, kalau ketetapan Allah, ikhlas-ikhlas aja. Jangan dicakapkan. Ikhlas tempatnya bukan di mulut, tapi di dalam hati jamaah. Udah, apa yang sekarang ada bisa buat jamaah ya. Apa komentar, apa reaksi, apa sambutan Rasulullah terhadap 3 jawaban sahabat? Faqala sallallahu alaihi wasallam, antumul mu'minuna haqqan. Rasulullah bersabda, kalianlah mukmin sebenarnya. Kalianlah mukmin sejati. Tengok tu jamaah. Jadi kalau kita mau ukur kita mukmin sejati, tengok yang tadi 3 itu. Yang tadi itu jamaah. Nashkuru, nasbiru, nardo. Tahan terhadap cobaan Tuhan, syukur atas kelapangan Tuhan, rela terhadap ketetapan Tuhan. Maksudnya sesuai dengan kenyataan. Betullah kalian sesuai dengan kenyataan iman kalian ini. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Ya, kita teruskan. Kata sebagian orang arif. Siapa orang arif? Orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Kita ini arif kepada api. Apa tanda kita arif? Tak sembarangan kita menggunakan api. Kita ini arif kepada banjir. Apa tanda kita arif kepada banjir? Kita buat persiapan sebelum banjir dan tidak kita ceburkan diri kepada banjir supaya selamat. Itu arif. Saya memperkenalkan kata-kata
Arif. Jadi apa arif dalam kaitan agama? Orang yang mengenal Allah Ta'ala. Apa tandanya? Macam tadilah yang ngaji pertama tadi. Tinggalkan maksiat, berbuat taat. Mudah aja mah. Kata mereka, sabar itu ada 3 tingkat. Tidak mengeluh. Nomor 1. Tidak mengeluh. Itulah tingkat tabi'in. Tingkat bawah. Jangan salah ya, jamaah, saya sudah berkali-kali nyampaikan, mengeluh tak boleh, tapi sampaikan keluhan kita kepada Allah. Sampaikan keluhan tanda kita betul-betul lemah di hadapan Allah. Kepada kawan kita pula, kita mau selesaikan masalah kita, kita sampaikanlah apa masalah kita. Mudahnya kalau kita ke dokter, dokter tanya tuh kan, apa keluhan bapak? Lantas awak bilang, dok, nggak boleh ngeluh dok. Dokter pun bingung, cemana saya meriksa bapak? Karena kalau mengeluh haram. Jadi cemana? Kata dokter, ya tengok-tengok aja lah kita. Bukan, maksudnya saat itu apa masalah kita. Ceritakan kepada kawan kita yang kita yakin dia bisa bantu jalan keluar. Tapi ini hati-hati jamaah, minta izin saya, hati-hati ini. Seorang sekarang pura-pura dia dengar cerita awak, pura-pura dia meyakinkan kita bahwa dia bisa dipercaya, tapi dia tak bisa kasih jalan keluar. Habis itu ceritakan sama orang masalah awak. Ini super hati-hati zaman sekarang ini jamaah. Ya. Jadi sabar nomor 1, tak mengeluh. Tingkatan tabi'in. Tabi'in ini orang yang berjumpa sahabat dan beriman kepada Rasul, mati dalam keadaan beriman. Dan rela terhadap ketentuan. Apa ketentuan? Rela sajalah. Kan? Itulah tingkat orang zuhud. Rela atas ketentuan. Itulah tingkat orang zuhud. Apa zuhud? Salah faham lagi kita. Zuhud ni tak usah hirau dengan dunia ni. Biar sama orang kafir. Nanti kita di akhirat. Bukan. Zuhud itu harta di tangan, tak singgah di hati. Zuhud. Cara mudah kita memahami zuhud. Zuhud itu dunia di genggaman, tapi tak singgah di hati. Itu zuhud. Apakah orang miskin zuhud? Oh, belum tentu. Bisa jadi si miskin tak punya harta, tapi di hatinya meluluh harta. Tak zuhud. Udahlah miskin awak di luar, miskin pula di dalam. Sulit ya, karena ada kita, karena kita punya jamaah, punya harta, punya ketenaran, punya segala macam. Jadi zuhud tu dunia ni di genggaman, tapi tidak ada di dalam hati. Jangan diucapkan, dibuktikan. Dibuktikan ya. Ini dengar kabar jamaah musalla katanya ada yang begini gini dek. Ya pak, ya. Jadi apa yang bisa saya buat? Kabarnya diperlukan bantuan begini. Pastikan dululah. Pula nanti cerita ternyata tipu pula. Pastikan perlu sekian juta. Udah semua saya tanggung. Betul lah dia zuhud jamaah. Tak sangkut dunia tu di dalam hati dia. Ini kan cerita lurus. Sekarang ini kalau nengok uang serban pun lepas. Jamaah, faktanya begitu. Janganlah saya dibantah tak semua. Memang tidaklah bisa semua pula. Kan? Tak bisa semua. Macam orang-orang bilang Indonesia orangnya ramah-ramah. Apa? Nonton televisi bukan tanggung jamaah kejahatan di Indonesia ini. Tapi maksudnya seumumnya begitu. Ya. Itu zuhud ya. Tingkatan kedua. Dan suka atas cobaan. Itulah tingkatan orang siddiq, jujur. Cobaan tu suka dia. Kan ngeri awak dah jemaah. Ngeri ni ya. Jadi biarlah Allah yang menaikkan kelas kita. Kalau kita minta ngeri jemaah. Bisa-bisa tak sanggup kita menghadapi cobaan Allah Ta'ala. Biarlah Allah sendiri jemaah. Yang ketiga, suka kepada cobaan. Inilah tingkat orang siddiq. Siddiq orang jujur jamaah ya. Entahlah.
Disebutkan di dalam hadis. Kita baca terjemahnya. Mengabdilah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan rela. Maka jika tak sanggup dalam keadaan sabar atas segala yang kau benci, itu mengandung kebaikan yang banyak. Mengabdi dalam keadaan rela. Bahasa rela ini mungkin kurang menggigit bagi kita. Tapi kalau saya terjemah jadi ridho. Mengabdilah kepada Allah dalam keadaan ridho atas ketetapan Allah. Ridho bahasa Arab itu menjadi bahasa Indonesia rela. Rela itu aslinya bahasa Arab. Ridho, jamaah. Mengabdilah kepada Allah dalam keadaan hati yang ridho. Tak bisa dalam keadaan sabar. Sebab itu yang saya bagi tahu ke kita. Kita ni udah sabar nih, jamaah. Contoh, saya balik ke subuh lah. Enggak mudah bangun subuh tu, jemaah. Tapi sabar kita, tahan kita mengikut perintah Allah, tidak kita teruskan tidur. Dah punya modal, jemaah. Apa dikira mudah enggak makan 12 jam? 12 jam enggak makan, enggak minum. Itu maka saya tak percaya sama orang yang mengatakan enggak bisa berhenti merokok. Enggak percaya saya. Karena 12 jam bisa tak merokok. Sangkinkan simpatinya si pendeta non-muslim tadi, pendeta Kristen tadi, atas puasa. Dia tetap Kristen, tapi tetap dia ikut puasa. Ikut dia puasa aja. Karena macam mana bisa tahan ganti. Macam mana bisa sabar 12 jam tak makan, 12 jam tak minum. Maksud saya kita sebenarnya sudah punya modal sabar, jamaah. Sudah punya modal. Bayang nih mengaji nih kalau tak sabar-sabar mana bisa, jamaah. Tak bisa. Sebahagian pagi minggu ini ya mungkin dia pula punya program kesehatan, olahraga segala. Sebagian lah, kita tak pun kata itu maksiat, jamaah. Kita mengaji, kita wirid, kita sembahyang, kita puasa. Tak mudah itu. Kita sudah punya modal sabar. Yang penting sekarang apa namanya ni? Pupuk sabar tu, jamaah. Dipupuk dia terus. Tak bisa, Pak. Balik ke awal asri. Ayat ketiga. Watawa sabil haqqi watawa. Tawasau itu artinya saling, jemaah. Itu kata-kata tawasau mengandung makna saling. Karena itulah kita perlu saling menyabarkan. Alhamdulillah dalam seminggu ini bagus sekali saya. Tapi masuk hari ini hati ini mulai goncang balik. Saya datang si fulan-fulanah lah. Disabarinya awak lagi. Berikutnya dia pula nanti kita sabari, jamaah. Begitulah. Tawasau, saling, jamaah kan. Maklum musuh kita tak nampak. Lebih enak menghadapi musuh nampak. Kalau tak awak mati, dia mati. Ini musuh tak nampak. Dua-dua tak nampak musuh kita. Satu syaitan, satu nafsu. Syaitan di luar, nafsu di dalam. Maka diperlukan kita saling, jamaah. Menyabarkan ni bukan kaitan dengan ilmu. Dia ustaz, orang alim, masa awak nasihati? Bukan. Orang berilmu, berpengalaman, boleh jadi satu masa lupa sabar. Kita yang tak berilmu, tak berpengalaman, ingat bagi tahu dia. Tapi kita salah faham. Kita fikir kena dia orang alim, udahlah, tak usah lagi awak. Ini kaitan dengan lupa ingat, jamaah. Dan nama manusia mesti ada lupa. Cuma itulah adat Indonesia ni, nasi segan. Kan? Tidak. Tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Silap aku, mana lagi? Terpakaiku juga uang masjid tu. Akunya itu. Asal dihitung uang masjid kurang. Terpakaiku juga. Dia cakap sama ketua masjid. Ketua masjid pandai, udahlah, yang penting ingat tahu
Berapa kali kau pakai, kau hitung berapa jumlah dia, kau bayar. Tawasau bil haq. Nah, selesai jemaah. Kita ni 1-2 kali boleh jadi tergelincir jemaah. Boleh jadi. Nah, kepada kita yang sudah ngaji, melihat saudara kita tergelincir, jangan sepelekan. Julurkan tangan, tarik tangan dia dari lumpur itu jemaah. Ini kita kan tidak percuma aja ngaji kayak gini ke. Salah. Kita yang sudah ngaji ni jangan begitu jemaah. Ini aku buat begitu. Karena ini disebut dalam hadis. Kalau saya sebut Umar bin Khattab yang terbayang surga neraka. Surga. Kalau saya Umar bin Khattab terbayang surga, tapi anaknya berzina aja. Saya buka aib, tidak sebut dalam hadis. Sebut dalam sejarah. Sampai dicambuk 100 kali anak dia, mati. Mana dulu jemaah. Kita yang sudah ngaji ni luaslah wawasan kita, luas. Jangan hukum orang. Percuma haji, percuma hajah, percuma ngaji, percuma, tapi kayak gitu. Dia tergelincir. Maka tanggungjawabmu sekarang, ulurkan tanganmu, tarik tangan dia. Orang jatuh jangan dihukum. Orang jatuh justru dibantu untuk bisa bangkit. Jamaah. Ini kita, ya jangan salah. Nama hidup. Jadi kalau tak bisa dalam keadaan rela, mengabdilah dalam keadaan sabar. Jamaah, sabar itu tahan. Macam mana lagi? Dan kita sudah punya bibit. Kita sudah punya bibit. Jamaah. Tinggal pupuknya lah, pupuknya jamaah. Pupuk sabar tadi. Jangan salah pilih pupuk. Baik, kita teruskan ya. Kalau ada dialog lepas ni insya-Allah jamaah. Makalah yang ke-26. Allah Ta'ala berwahyu kepada sebagian para Nabi alaihi salam. Siapa saja yang bertemu denganku, kata Allah. Macam mana bertemu Allah? Sebab mati. Sedangkan dia mencintaiku. Maksudnya macam mana ni? Dia rindu kepada aku dan menginginkan pahala yang ada di sisiku. Ku masukkan dia ke dalam surga bersama orang-orang yang lebih dulu memasukinya. Itu maka saya tetap saja kata kepada kita, pahala, cari pahala. Ya. 1, 2. Siapa saja yang bertemu denganku sebab mati, sedangkan dia takut kepadaku, maksudnya takut akan siksaku, maka ku jauhkan dia dari nerakaku. Jangan berani-berani atas siksa Allah. 3. Siapa saja yang bertemu denganku sebab mati, sedangkan dia malu kepadaku. Sebab apa malu? Sebab kecut hatinya, sebab takut siksaku, ku buat malaikat hafazah lupa. Siapa malaikat hafazah? Malaikat yang mencatat amalnya, ku buat lupa akan dosa-dosanya sebagai anugerah dari Allah Ta'ala kepada aku. Jadi amal-amal kita ini mesti adalah jamaah. Kalau tak karena kita takut kepada Allah Ta'ala, kita malu kepada Allah, kita cinta kepada Allah, meskipun berat rasa kita, mencintai rasa kita berat, setidaknya takut atas siksa Allah. Takut pun berat, malu melanggar hukum Allah. Jamaah. InsyaAllah dimudahkan Allah Ta'ala. Makalah yang ke-27 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tunaikanlah yang difardukan Allah Ta'ala kepadamu dengan sempurna. Niscaya engkau menjadi hamba Allah Ta'ala yang paling mengabdi. Maksudnya engkau menjadi hamba Allah Ta'ala yang paling banyak ibadah. Apa yang diperintah tunaikan secara sempurna. Yang kedua, jauhilah segala yang diharamkan Allah Ta'ala. Niscaya engkau menjadi manusia yang paling zuhud. Maksudnya engkau membenci dan berpaling daripada dunia. Jauhkan yang diharamkan. Jangan dimaklumkan, jangan dimaklumi. Udah cemana lagi, zaman dah kayak gini. Jangan jamaah.
andai pun kita harus berada di sekitar lumpur, setidaknya kita tidak membenarkan lumpur itu mengenai kita. Kalaupun harus kena juga. Kalaupun harus kena, tapi tak kita maklumi ada perlawanan kita terhadap lumpur itu, jamaah. Ini dimakluminya. Jadi terkesan seakan-akan menghalalkan yang haram, jamaah. Akan datang nanti masanya itu, kata Rasulullah, riba itu datang ke muka pintu rumah kalian. Kata Rasulullah dalam hadis, jamaah, akan datang masanya. Artinya kita sudah sengaja jauhi. Datang juga nih riba tadi. Maka jangan dimaklumi. Ya, yang ketiga, dan relalah terhadap apa yang diberikan Allah Ta'ala kepadamu, yaitu rezeki. Niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Maksudnya engkau menjadi manusia yang paling banyak harta. Rela. Ini maksudnya adalah walau jumlah harta itu sedikit, tapi kita memandangnya sudah banyak. Itulah bersyukur kan. Konsep bersyukur begitu, jamaah. Alhamdulillah. Selalu saya sampaikan, jamaah. Maunya Idul Fitri usah pergi tempat wisata. Bukan larang, jangan salah. Jadi kemana awak Idul Fitri? Rumah sakit. Pergilah berkunjung ke rumah sakit, jamaah. Tengoklah sebahagian saudara kita itu yang sedang berada di rumah sakit. Tengok kita, jamaah, tengok kita. Macam mana miskinnya kita. Kalau masih sehat lagi, luar biasa itu, jamaah. Selalu saya sampaikan, pergilah wisata ke rumah sakit. Pergilah tengok. Biar kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Memang kita susahlah hidup. Kalau udah hujan gini, susah aja lah udah. Air masuk ke rumah, jualan pun laku tak laku. Memang kita tidak menolak. Tapi tanya sama saudara kita yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Apa kata dia tentang kita? Jamaah, sama ada dia banyak harta atau sedikit harta, atau cara sekarang ditanggung oleh negara ya. Apa itu namanya? Apa bang? BPJS. Akan tanggung negara, jamaah. Walaupun ditanggung negara, tak enak juga awak rasa sakit tu, jamaah. Ini cara bersyukur. Selalu saya sampai pergilah rumah sakit, jamaah. Waktu saya praktek di rumah sakit, jamaah, saya praktek di Pirngadi, ngambil darah pasien tu. Allah dalam hatiku. Waktu itu remaja lagi, jamaah. InsyaAllah ambil darah tu, jamaah. Belum lagi nanti, entahlah, yang macam-macam lah. Rasa kita sehat kali, jamaah. Syukur kali sama Allah Ta'ala. Ya, jadi di sini tadi rela terhadap yang Allah berikan. Niscaya kau paling banyak harta. Maksud paling banyak harta, sikap kita kepada harta tadi, jamaah, walau sikit sudah terasa banyak. Cuma jangan silap pula. Kalau memang kita bisa berusaha menghasilkan harta banyak, jangan hasilkan sikit. Jangan hasilkan sikit, jamaah. Sebetulnya kalau kita kerja sampai pukul 5, dapat kita banyak. Tapi udahlah sampai pukul 3 saja. Katakan sayang. Karena di banyak tadi, itulah kesempatan kita makin luas untuk berbuat pahala. Sebab boleh jadi Allah titip rezeki orang kepada kita. Ini sebagian orang kita yang Islam ini salah. Ini pun dah cukup lah. Padahal awak tengok, kalau dia kerja lebih lama lagi, bisa banyak duit dia, jamaah. Banyak yang bisa dibantu. Kan sedih awak sampai 5, 6, 10 tahun terbengkalai pembangunan masjid. Kesudahan tak berplester apa dia tadi? Dinding dia. Padahal kalau si kawan ni kerja, zahirlah, ya, nampaknya setahun beres nih. Tapi begitu jemaah pola pikir tadi itu. Cuma yang diajarkan dalam perkataan Ibnu Mas'ud tadi itu sikap kita, sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah, ya. Kita teruskan sikit lagi ya. Makalah yang ke-28. Dari Salih Al-Marqadi. Dari Salih Al-Marqadi radhiyallahu anhu. Dia melintasi sebahagian negeri dan bertanya dia, cakaplah dia ecek-eceknya sama negeri tadi.
Hai negeri, di manakah orang-orang yang menyukaimu? Di manakah pembangunmu dahulu? Di manakah pendudukmu dahulu? Mana, oi, daerah sini sunyi kali. Mana orang-orang sini? Mana yang bangun kalian dulu? Mana penduduk kalian dulu? Tiba-tiba dia mendengar suara. Maksudnya ada sosok yang menjerit sehingga dia mendengar suara tapi tak melihat orangnya. Tak siapa itu. Kalau cara kita, cara agama jin. Ya, jamaah, cara agama jin. Tapi di sini tak dikabarkan apakah jin, apakah ada seseorang yang tinggal di situ. Macam di Indonesia, di daerah Jawa Tengah Utara, seingat saya jamaah. Saya nonton televisi. Apa tuh? Daerah itu tepi laut. Daerah tepi laut. Naik pasang. Tak turun lagi. Jadi daerah itu sudah ditutupi air. Mengungsi semua orang. Apalagi tinggal di situ tak bisa jamaah. Tapi ada satu keluarga yang tetap bertahan di situ. Saya tak tahu sekarang. Saya nonton TV dah berapa lama. Dalam 2 tahun yang lalu jamaah. Teringat saya. Ya pula saya pikir. Sekeluarga tak mau pindah. Yang lain tinggal. Hilang kampung tadi jamaah. Hilang, dibantai air pasang tadi. Bukan musibah seperti yang lumpur dulu tuh. Bukan. Ya walaupun ini masuk musibah juga lah peningkatan permukaan air laut jamaah kan. Satu keluarga tinggal. Boleh jadilah macam gitu. Sebenarnya tak ada keterangan di sini apakah jin apakah orang. Yang pasti ada yang menyaut begini. Apa sahutannya? Sudah hilang jejak mereka. Alhamdulillah ya. Maksudnya tanda-tanda keberadaan mereka sudah tak ada lagi. Dan binasa sudah di bawah tanah jasad mereka. Dan kekallah amal mereka sebagai rantai. Maksudnya rantai di leher mereka. Bisa aja. Ini kan bahasa kiasan, habislah sudah. Macam mana pun kita yang di bawah langit nih, kalau bahasa orang sekarang ada masa kadaluarsa. Cemana pun kita ada masa kadaluarsa kita jemaah. Dan itu tak bisa ditahan. Siapapun kita. Secara agama kita meyakini makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun ada masa beliau. Apalagi kita. Ya. Terusnya semasa. Lantas kalau gitu macam mana? Maka semasa Allah beri kemudahan sekarang, ya hasilkan ajalah pahala. Tak ada jawaban lain jemaah. Hasilkan saja pahala. Satu lagi ya jamaah, makalah yang ke-29 biar kita selesaikan. Makalah yang ke-29. Dari Ali radhiyallahu anhu. Berbuatlah kebaikan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Perhatikan tuh. Maksudnya berbuatlah kebaikan kepadanya, senangkan dia. Niscaya engkau menjadi pemimpinnya. Niscaya engkau menjadi pemimpinnya. Maksudnya jika engkau berbuat kebaikan kepada seseorang dengan pemberian, niscaya engkau menjadi pemimpinnya. Ini sudah hukum Allah yang abadi. Ya kalau orang buat baik sama kita, macam mana pun secara kiasan dialah pemimpin kita. Biasa itu. Tapi inilah yang mau hati-hati maksud Khalifah Ali. Ini yang mau hati-hati. Kadang-kadang orang yang ngasih kita disuruh-suruh kita atau dianjurkan kita dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini hati-hati ya. Yang kedua, mintalah sesuatu kepada siapa saja yang engkau inginkan. Niscaya engkau menjadi tawanannya. Kalau sudah kita minta sama seorang, kita biasa turut aja. Macam mana lagi sudah banyak ditolong dia. Gitulah. Makanya nanti diarahkan ini kepada Allah. Terima pemberian Allah, Allah jadi pemimpin kita. Minta kepada Allah, kita jadi tawanan Allah. Maksudnya mintalah kepada orang lain apa yang kau perlukan berupa harta atau ilmu, maka jika engkau memerlukan kepada seseorang dalam hal yang demikian itu, niscaya engkau menjadi budaknya. Mengapa? Karena jiwa manusia diciptakan mencintai siapa saja yang berbuat baik kepadanya. Itu kurang banyak. Ya, berbuat. Ya jemaah. Siapa saja yang berbuat baik kepadanya, dia mestilah mencintai orang. Itu sudah sunatullah itu jamaah. Seperti tersebut dalam hadis, man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Siapa saja yang mencintai sesuatu, dia menjadi tawanan sesuatu itu.
Ini hati-hati nih. Cinta sesuatu itu menjadi tawanan dia. Macam orang cinta kepada benda-benda elektronik, maka fikiran dia hanya ke benda itu saja, jamaah. Seterusnya, contohkanlah, cinta pada yang baik, dia akan menjadi tawanan yang baik. Itu. Karena itulah ada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga. Aku adalah hamba bagi seseorang yang mengajariku satu huruf. Jika dia mau dijualnya aku, dan jika dia mau dimerdekakannya aku. Ini bahasa kiasan. Man 'allamani harfan wahidan kuntu lahu abdan. Itu kata Khalifah Ali. Siapapun yang mengajari aku walau satu huruf, aku menjadi tawanan dia. Aku menjadi budak dia. Aku patuhi dia. Menunjukkan tingginya ilmu di dalam Islam. Jamaah, ya. Akhirnya yang ketiga kata Khalifah Ali, kayakanlah dirimu dari siapapun yang engkau kehendaki, niscaya engkau setara dengan dia. Maksudnya, cukupkanlah rezeki yang ada padamu. Jangan merasa, cukupkanlah. Itu bahasa Arabnya qanaah. Cukupkanlah, jangan merasa perlu kepada harta seseorang yang banyak hartanya. Ini tamak. Jika engkau tidak merasa perlu kepadanya, niscaya engkau menjadi kaya sepertinya. Qanaahlah, jangan tamak. Sebab kalau kau qanaah dan tidak tamak, kau akan setara dengan dia. Harga diri kita tidak dijengkali orang. Tapi belakangan tidak. Orang sembahyang, tapi kalau yang orang berharta jilat dia, harga diri dia hilang, jemaah. Makanya orang-orang yang kaya, orang-orang berharta, orang-orang termasyhur, orang-orang terkenal, kalau ditengoknya orang lain tidak jilat sama dia, angek dia. Angek, mulailah dia fitnah sana sini. Karena mau dia orang tunduk sama dia sebab ketenarannya, sebab jabatannya, kemasyhurannya, hartanya, kekuatannya. Agama katakan qanaah dan jangan tamak. Apa qanaah? Apa yang ada sudah. Apa tamak? Jangan harap harta di tangan orang. Kau setara dengan dia. Coba tu jemaah. Ya. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini barokah. Akan datang kaji kita makalah yang ke-30. Lepas ni kalau ada dialog, kita dialog lah sampai pukul 7 mungkin insya-Allah, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.